mengumpulkan kami semua di sini. Dengan berkat-Mu, Engkau telah memanggil kami semua di sini untuk bisa berkumpul, mengenal Engkau lebih, mencari tahu lebih apa yang Tuhan mau kami tahu. Kami berdoa agar Engkau terus memberkati hati kami. We invite you, Holy Spirit, to come here untuk kasih kami roh pengetahuan, untuk memenuhi hati kami dengan um, rasa ingin tahu Tuhan akan Engkau lebih. Terus kobarkan api dalam hati kami untuk lebih mengenal Engkau, untuk bisa kangen terus sama Tuhan, untuk bisa kangen terus ngertiin Tuhan dan tahu apa yang Tuhan mau kami jalankan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Frater Tommy hari ini, agar kami percaya semua yang disampaikan nanti adalah bekal-bekal untuk kami tiap hari makin bertambah dan berkembang dalam Engkau. Biar semua acara ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biar semua penyertaan-Mu Tuhan yang membawa kami bisa lebih baik lagi dalam bertumbuh dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu kami serahkan dan kami berdoa. Amin. Silahkan Frater, atau Diana dulu ya. Silahkan. Thank you. Thank you Jill, thank you juga Kel dan yang lain yang siapa ya tadi ya, Henny, Fanny dan juga Tiffany yang bantu praise and worship. So guys, once again welcome to the session tonight. Mungkin I lihat ada banyak orang baru ya yang datang ke acara ini. Nggak tahu apakah ini karena kita undang Frater Tommy atau emang karena it's the New Year's and you guys are all just really excited to have a new level of spiritual depth gitu. Jadi mungkin background sedikit about Frater Tommy. Nggak tahu kalau kalian pernah dengar or know Frater Tommy, tapi for me personally karena I ikut Instagram dia dan suka banget dengan sharing-sharing dia, makanya dari situ I like started talking to him and invited him to JP2 and ternyata dia bisa. So guys, sebenarnya Frater Tommy ini nervous banget malam ini karena dia takut dia cuma ngobrol sama layar sendiri. So if you guys can help switch on your video biar dia bisa lihat wajah-wajah kalian, I think it'll be really helpful for Frater. And today's topic is truth in love. Frater, are you ready? Yes, I'm ready. Ya udah, go Frater, go. Ciao. Okay. So, before I start, just to make sure that you can hear my voice well, can you maybe give me thumbs up? Can you hear my voice well? Okay. So, first of all, thank you so much buat teman-teman JP2, khususnya buat Diana. Thank you for having me here. Jadi pertama-tama Merry Christmas dulu, Happy New Year buat teman-teman semua. Karena kayaknya ini pertama kali deh ya, aku ke komunitas JP2. Benernya aku udah tahu komunitas JP2 juga dari Instagram, ikutin juga. Cuman ini baru pertama kali diundang, so thank you so much. Jadi perkenalan singkat aja, nama aku Frater Tommy. Aku lahir dan besar di Surabaya, jadi aku asli orang Surabaya. Jadi sorry kalau misalkan logatku agak medok, karena semua teman-temanku orang Jakarta mesti bilang kalau logatku medok, gitu ya. Terus sekarang I'm currently studying sacred theology in the Philippines. Udah sekitar tahun keempat di Philippines. Apalagi? Perkenalannya apa lagi? Single, puji Tuhan masih single. Dan doakan selalu single. Oke, kali itu aja ya. Jadi hari ini kita akan bicara tentang satu topik dengan judul Truth in Love. Jadi ketika kita bicara mengenai hubungan antara kasih dan kebenaran, kita harus selalu ingat bahwa kasih itu selalu melekat erat dan tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya kebenaran. Saya nggak tahu kenapa, tapi saya rasa topik hari ini adalah topik yang sangat penting, yang sangat fundamental buat kita pahami, buat kita bisa jadikan landasan hidup, khususnya untuk orang-orang Katolik yang younger generation, yang masih muda-muda kayak kita. Kenapa? Karena kalau teman-teman perhatikan, kalau teman-teman lihat sekitar teman-teman akan sadari bahwa dunia kita, our world, our lifestyle, our culture, itu seringkali mulai menyimpang dari apa yang kita sebut sebagai kebenaran iman kita sebagai orang Katolik. Jadi, kalau teman-teman lihat kerangkanya, truth in love,
goal kita malam hari ini ada 2. Oke? Goal kita ada 2. Jadi selesai firman hari ini, selesai renungan malam hari ini, setidaknya teman-teman akan dapat 2 hal ini. Kalau teman-teman nggak dapat, berarti aku gagal kasih firman. Yang pertama, kita mau tahu dulu apa sih kebenaran itu. What is truth? Kenapa? Karena teman-teman nggak akan pernah bisa menyampaikan apa yang benar kalau teman-teman nggak tahu apa itu kebenaran. Betul nggak? Apa sih bedanya antara kebenaran dan pembenaran? Karena unfortunately, seringkali kita orang Katolik itu lebih familiar dengan yang namanya pembenaran daripada kebenaran. So that's the first thing. Kita mau coba cari tahu apa sih kebenaran. Dan yang kedua, setelah kita tahu apa yang benar, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita bisa menyampaikan kebenaran di dalam kasih. Oke, so let's get started dari yang pertama dulu. Jadi apa itu kebenaran? Kalau teman-teman ingat, kalau teman-teman ikut ibadat Jumat Agung saat Holy Week, ibadat Jumat Agung, biasanya kalau teman-teman ingat, di Jumat Agung itu akan dibacakan kisah sengsara Tuhan Yesus. Betul nggak ya? Yang panjang banget, disebut Paseo, biasanya dinyanyiin. Ingat? Nah, kalau teman-teman nggak tidur, biasanya di dalam kisah sengsara Tuhan Yesus Kristus, itu ada satu bagian kecil yang diambil dari Injil Yohanes bab 18 ayat 37. Yohanes 18:37. Di situ dituliskan seperti ini, aku bacakan aja ya. Dikatakan, untuk itulah, jadi Yesus berhadapan dengan Pontius Pilatus dan kemudian Yesus katakan seperti ini. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengar suaraku. Jadi Yesus katakan di depan Pontius Pilatus bahwa dia lahir dan dia datang untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran. Dan semua orang yang berasal dari kebenaran akan mendengar suaraku, suara Tuhan. Jadi hal pertama teman-teman harus ingat bahwa setiap dari kita, orang Kristiani, kita dipanggil untuk bisa hidup di dalam kebenaran. Jadi kita, setiap orang Kristen itu dipanggil untuk bisa berjalan, untuk bisa hidup di dalam kebenaran. Nah, tapi masalahnya adalah seringkali kita itu mengalami kebingungan untuk menentukan jalan mana sih kira-kira yang benar. Kita itu seringkali merasa clueless, kita nggak punya clue untuk bisa menentukan kira-kira ketika kita dihadapkan pada pilihan A dan pilihan B, jalan mana sih yang kira-kira benar? Aku kasih contoh sederhana. Gereja Katolik bilang bahwa kalau teman-teman sudah nikah, teman-teman nggak boleh pakai artificial contraception. Betul ya? Teman-teman pernah dengar itu? Mungkin di antara teman-teman ada yang baru dengar, tapi gereja mengatakan bahwa engkau engkau dilarang untuk menggunakan artificial contraception. Nggak boleh pakai kontrasepsi buatan yang nggak alami. Tapi kalau teman-teman perhatikan dunia kita, teman-teman akan sadar bahwa dunia kita bilang bahwa mana mungkin orang nikah zaman sekarang nggak pakai artificial contraception. Kalau nanti punya anak 30, nggak mungkin ya, terlalu banyak. Kalau nanti anaknya misalkan 10 atau 11, kayak kesebelasan sepak bola, gimana? Siapa yang mau nanggung? Siapa yang bisa membesarkan sebegitu banyak anak di dunia yang kita yang seperti ini? Nah, ketika teman-teman dihadapkan pada dua kenyataan yang berbeda, ketika gereja Katolik mengajarkan kepada teman-teman no artificial contraception, sedangkan dunia menawarkan ada begitu banyak artificial contraception yang teman-teman bisa pakai. Mulai dari IUD, kondom, teman-teman bisa pakai spiral, teman-teman bisa pakai morning pill, dan lain sebagainya. Ada begitu banyak. Terus pertanyaannya, mana yang harus dipilih? Mana yang benar? Itu sebabnya seringkali kita itu clueless untuk bisa menentukan mana yang benar. Tetapi saya mau katakan kepada teman-teman bahwa syukur sih, karena Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan kita itu tidak pernah meninggalkan kita untuk berjalan di dalam kebingungan. Itu sebabnya Tuhan menawarkan kepada kita satu guidance, satu panduan, agar kita itu bisa dengan mudah untuk menentukan mana sih yang benar. Nah, guidance ini atau petunjuk Tuhan ini kita sebut sebagai hukum Tuhan, perintah Tuhan. Jadi hukum Tuhan itu diberikan agar kita itu lebih mudah untuk mendapatkan kepastian, menentukan mana sih yang benar.
Dan hukum dan perintah Tuhan itu kemudian ditegaskan oleh gereja. Itu sebabnya mungkin teman-teman pernah dengar salah satunya adalah 10 perintah Allah. Pernah dengar 10 perintah Allah? Itu salah satu guidance yang Tuhan berikan di dalam kehidupan moralitas kita supaya kita mudah untuk menentukan mana sih yang benar. Itu sebabnya teman-teman akan tahu bahwa kalau hari Minggu saya harus ke gereja. Kalau saya nggak ke gereja, itu salah, itu nggak benar. Kenapa? Karena 10 perintah Allah, Tuhan memberikan perintahnya menyatakan bahwa kuduskanlah hari Tuhan. Perintah Allah keberapa? Ada yang tahu? Kasih aku jari. Kira-kira perintah Allah keberapa? Kuduskanlah hari Tuhan. Harus ke gereja hari Minggu. Iya, nggak ada yang ngasih tangan. Tiga. Semua. Tiga. Siapa yang jawab 3? Siapa yang jawab 3? Siapa yang jawab ya? Aku. Elisa. Oh, Elisa. Oke, benar. Jadi, teman-teman tahu bahwa hari Minggu teman-teman harus ke gereja karena itu tertulis dalam perintah Tuhan, hukum Tuhan. Betul ya? Teman-teman harus tahu bahwa teman-teman harus setia di dalam pernikahan. Kenapa? Ya karena ada di perintah Tuhan. Perintah Allah setia di dalam pernikahan? 10. 10? Perintah Allah ke-6. Jangan berzina. Teman-teman tahu bahwa teman-teman nggak boleh misalkan mencuri. Karena apa? Tertulis dalam perintah Allah ke-7. Dan seterusnya. Jadi nanti tugasnya malam ini sebelum tidur baca 10 perintah Allah dihafalkan lagi. Itu belajar anak biak loh. Ya. Jadi poinnya yang paling penting untuk teman-teman dapatkan adalah jadi perintah Tuhan ini diberikan kepada teman-teman supaya teman-teman itu nggak perlu meraba-raba lagi. Teman-teman nggak perlu bertanya-tanya lagi kira-kira yang benar yang mana ya. Jadi ketika teman-teman lihat sekitar dunia teman-teman punya kepastian untuk bisa membedakan which one is right and which one is wrong. When you are encountered with so many things, you can say for sure that this is right, this is good, this is evil. You get what I mean? Jadi perintah Tuhan itu diberikan supaya teman-teman itu memudahkan teman-teman untuk mendapatkan kepastian. Nah, tapi yang seringkali jadi masalah adalah kita itu, anak-anak Tuhan, orang Katolik khususnya, seringkali kita itu tidak mampu melihat hukum Tuhan atau perintah Tuhan yang kemudian ditegaskan oleh gereja Katolik itu sebagai sebuah kasih yang memerdekakan. Coba buka Yohanes 8:31. Bisa nggak salah satu baca? Aku panggil random aja ya, yang ada di layarku. Marcella coba. Orang pertama yang ada di layarku. Marcella Suwandi. Ya, ambil kitab suci dulu. Lari. Ya. Yohanes 8:31. Ambil dulu Frater bentar. Yohanes 8:31. Tel, biar gampang, Alfon udah bantu share tuh. Oh, oke udah juga. 8:31. Buku hilang. 31-32. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka masuk. Bentar. Betul nggak sih? Yohanes 8:31-32. Oh, sorry, salah. Buka. Oh iya, pasti. Iya, nggak sama soalnya. Berarti salah. Oke. Ini aja ya. Maaf. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Oke. Jadi, thank you Marcella. Jadi ditulis bahwa jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, dan kamu benar-benar murid-Ku, kamu akan mengetahui, apa katanya? Kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi Tuhan mengatakan bahwa kebenaran itu seharusnya menjadi sebuah panduan yang memerdekakan kita. Tetapi masalahnya seringkali sebagai orang Katolik kita melihat kebenaran Tuhan, hukum Tuhan dan perintah Tuhan itu malah sebagai beban, malah sebagai sebuah aturan yang seakan-akan menghalangi kebebasan saya. Kita seringkali bilang bahwa kayaknya ikut Tuhan susah deh, kebanyakan aturan. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Harus ke gereja hari Minggu. Kenapa sih nggak boleh misa doa aja di rumah? Kenapa sih harus ke gereja hari Minggu? Kenapa sih nggak boleh pakai
artificial contraception, kenapa sih nggak boleh ada bayi tabung dan lain sebagainya. Seringkali kita melihat hukum Tuhan yang kemudian ditegaskan oleh gereja itu sebagai sebuah atau sesuatu hal yang membebani kita, menghalangi kebebasan kita. Maka hal pertama yang mau aku ingatkan teman-teman adalah and make this your jadikan ini sebagai fondasi hidup teman-teman. Yang pertama, you must never forget this, that law equals love. Hukum sama dengan kasih. Malam hari ini aku mau ngajak teman-teman mengubah perspektif. Untuk melihat hukum Tuhan bukan lagi sebagai sebuah restriction. Bukan lagi sebagai sebuah halangan untuk kita melakukan sesuatu. Tetapi aku mau mengajak teman-teman untuk melihat hukum Tuhan dalam konteks kasih. Ya, Tuhan tuh nggak pernah ngasih kita hukum untuk membuat kita itu menderita. Tapi justru sebaliknya, bahwa hukum dan perintah Tuhan itu sebenarnya dikasih seperti apa ya kalau aku bilang. Jadi hukum Tuhan itu diberikan seakan-akan berasal dari hati seorang bapa yang penuh cinta. Betul ya? Karena Tuhan menyebutmu sebagai seorang anak, betul ya? Dan kita menyebut dia bapa. Dan bapa yang baik ini ingin memberikan apa yang terbaik buat engkau. Bapa yang baik ini kemudian ingin menjauhkan apa yang dia tahu akan melukai kamu. Dan itu adalah esensi hati dari seorang bapa. Hati yang mau melindungi. Aku kasih contoh. Just imagine that you are a father. Bayangkan kalau teman-teman ini seorang ayah. Gitu ya. Dan kamu masih punya anak kecil lah. Let's say 10 years old. Teman-teman punya anak 10 tahun. Kemudian satu hari anakmu itu datang dan bilang, Pak, aku mau pinjam kunci mobil. Kunci sepeda motor. Aku mau kendarain mobil sama motor sendiri. The question is, what's your reaction if you're really a good father? Reaksi teman-teman apa? Teman akan bilang no. Ya kan? Teman akan bilang enggak. Kenapa? Karena sebagai seorang bapak yang baik, engkau tahu bahwa ini belum saatnya bagi anakmu untuk nyetir motor. Dia bisa terluka. Itu sebabnya sebagai hati, sebagai seorang bapak, sebagai seorang ayah, engkau ingin melindungi dia. Dan ini adalah esensi hati seorang bapak. Kelihatannya membatasi, betul nggak? Kelihatannya melarang, kelihatannya nggak santuy, nggak asik lah. Tapi kalau engkau mau melihat sedikit lebih dalam, engkau mau merefleksikan sedikit lebih dalam aja, engkau akan lihat bahwa perintah dan hukum yang seperti ini adalah perintah dan hukum yang sebenarnya keluar atau lahir dari cinta. So remember that law equals love. Jadi kita harus mampu melihat hukum dan perintah Tuhan itu dengan kacamata yang sama dengan apa yang aku jelaskan tadi. Kita harus mampu melihat perintah Tuhan atau hukum Tuhan itu seperti apa ya? Kayak instruction manual. Teman-teman tahu instruction manual? Tahu ya? Setiap kali teman-teman beli barang, entah teman-teman mau beli cellphone, teman-teman beli coffee machine, teman-teman beli mesin cuci, TV, teman-teman akan dapatkan instruction manual bersama dengan barangnya di dalam kardus. Betul nggak? Apa sih isinya instruction manual? Macam-macam. Dia akan kasih tahu teman-teman instruction manual, di dalamnya akan ditulis tentang barang yang teman-teman beli apa. Betul nggak? Fiturnya apa? Tipenya apa? Tapi ada satu poin yang paling penting di dalam instruction manual yang teman-teman harus perhatikan. Apa itu? Di dalam instruction manual pasti ada yang namanya do's and don'ts. Apa yang boleh teman-teman lakukan dan apa yang tidak boleh teman-teman lakukan sama produk yang teman-teman beli. Betul nggak? Contoh, let's say aku beli cellphone Samsung. Di dalam kotak cellphone, di dalam kotak Samsung pasti ada instruction manual. Dan di sana ada do's and don'ts. Apa yang tidak boleh teman-teman lakukan? Misalkan jangan ditaruh di tempat yang sangat panas, di suhu yang panas, atau sebaliknya, suhu yang dingin. Nggak boleh dimasukin di microwave misalkan. Jangan masukkan cellphone ke microwave. Jangan bawa cellphone-mu berenang, jangan dimasukkan ke air. Betul ya? Kenapa harus ada instruction manual? Kenapa harus diberikan sebuah perintah supaya engkau tidak membawa HP-mu ke dalam microwave misalkan? Why? Karena yang buat HP ini, the manufacturer, itu tahu betul, he knows very well kalau HP ini bakal rusak kalau teman-teman masukkan ke microwave. Kalau teman-teman masukkan ke dalam air. Jadi instruction manual itu diberikan karena pembuat HP ini tahu betul bahwa ini loh yang bekerja dan ini apa yang tidak bekerja untuk produk ini.
teman-teman selalu bisa songong. Tahu nggak sih songong? Tahu nggak ya songong? Songong itu kayak sombong. Teman-teman bisa jadi arogan, terus teman-teman bilang bahwa, Samsung apa-apaan sih? Kan yang beli aku. Kan aku yang beli pakai uangku. Terus teman-teman bilang, terserah aku dong, aku mau ngapain HP-ku. Terus teman-teman masukkan ke dalam microwave 30 menit misalkan. Apa yang terjadi? Ya jelas meledak. Ya kan? It will be damaged, akan rusak. Jadi, the same thing happens with your God. Kenapa? He is your designer. Tuhan itu yang menciptakan kita. And therefore, He knows very well, He knows best what works for you and what doesn't work for you. Tuhan tahu betul apa yang baik untuk jiwamu dan apa yang tidak baik untuk jiwamu. Tuhan sebagai penciptamu tahu betul apa yang akan menyelamatkan kamu dan apa yang tidak akan menyelamatkan kamu. And that's why He gave you His laws. Oke, teman-teman dapat? Memang benar. Yes, teman-teman bisa bilang atau teman-teman bisa bebas untuk melanggar perintah Tuhan. You are free to break God's law. Tapi teman-teman harus ingat, kalau teman-teman melanggar apa yang diberikan oleh Tuhan, teman-teman harus sadar bahwa pada akhirnya teman-teman sendiri yang akan terluka. You won't be happy. Trust me. Right? Kalau teman-teman masukkan HP ini ke microwave, Samsung tetap akan jadi Samsung. Dia akan tetap jualan Samsung. Tetapi yang terluka siapa? Produknya. Dia yang akan rusak. And the same thing with you. When you break God's law, you will be the one miserable. You will not be happy at all. Nah, jadi saya mau teman-teman ingat dan pegang ini baik-baik. Yang pertama, bahwa kebenaran, ketika kita bicara soal kebenaran, itu harus sesuai dengan hukum Tuhan. Kebenaran itu pasti sesuai dan selaras dengan hukum Tuhan yang kemudian sudah ditegaskan oleh gereja. Itu sebabnya Tuhan berkata apa? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi, jangan berharap bahwa engkau bisa menciptakan kebenaranmu sendiri. Gereja bilang bahwa pernikahan itu cuma satu. Sekali monogami. Teman-teman nggak bisa bilang bahwa, aku nggak suka cuma satu. Aku maunya, let's say 3 atau 7. Jadi, Senin sama Santi, Selasa sama Rudi. Santi, misalkan Selasa sama Sinta, Rabu sama siapa, 7. Aku maunya banyak. Teman-teman harus tahu bahwa itu bukan kebenaran. Seperti yang aku katakan bahwa ketika itu tidak selaras dengan perintah Tuhan, itu namanya bukan kebenaran. Itu namanya pembenaran. Bahwa teman-teman membenarkan dirimu sendiri dengan idemu sendiri. You get what I mean? Nah, jadi teman-teman harus ingat hal yang pertama bahwa kebenaran sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa kebenaran iman itu selalu selaras dan sesuai dengan perintah Tuhan. Yang kemudian ditegaskan oleh gereja. Oke? Dan Tuhan memberikan perintahnya supaya kamu tahu jalan mana yang harus kamu ambil. Sebab Tuhan adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia tahu apa yang baik untuk kamu dan dia tahu apa yang tidak menyelamatkan kamu. Jadi, aku berharap sampai sini teman-teman paham. Nah, ada salah seorang santo namanya Saint Gregory of Nyssa. Dia hidup di sekitar abad keempat, jadi sekitar tahun 400. Udah lama banget, 1600 tahun yang lalu. Dia pernah bilang gini, kehidupan orang Kristen itu bisa dibagi menjadi 3 bagian, 3 aspek. Ya, kehidupan orang Kristiani itu bisa dibagi menjadi 3 aspek, dia katakan. Mind, word, and deed. Pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, dia lanjutkan bahwa ketiga hal ini, baik pikiran, perkataan, maupun perbuatan kita, itu harus selalu berjalan harmonius, senada. Segala aspek yang ada di dalam diri kita, pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita itu harus diarahkan kepada kebenaran, kepada Tuhan sendiri. So, it should be holistic. Jadi, engkau nggak bisa cuman baik di pikiranmu, tetapi kemudian mulut dan perilakumu itu jelek. Itu nggak bisa. Engkau nggak bisa, karena banyak orang seringkali manis dalam tutur kata. Betul nggak? Kalau ngomong manis. Tetapi pikirannya kotor. Itu pun nggak bisa. Nggak bisa perbuatanmu baik, tapi kemudian kata-kata sama pikiranmu selalu buruk. Jadi nggak bisa. Jadi sudah menjadi kewajiban kita sebagai orang Kristiani untuk mengarahkan keseluruhan hidup kita kepada kebenaran, kepada Tuhan.
Itu sebabnya kalau teman-teman ingat, setiap kali teman-teman misa, di awal perayaan Ekaristi selalu dimulai dengan doa tobat, betul ya? Doa tobat katakan apa? Di dalam doa tobat. Teman-teman akan katakan, apa ya? Lupa. Teman-teman harus katakan, saya mengaku, betul nggak? I confess. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan apa? Dengan pikiran, dengan perkataan, dengan perbuatan, dan kelalaian. Kita akan berbicara kelalaian terakhir nanti, oke? Okay? But let's deal with the first three first. Pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, hari ini, topik kita hari ini, aku akan sedikit zoom in. Kita akan sedikit fokus pada bagian kedua, perkataan. Bukan berarti pikiran sama perbuatan nggak penting. No. Sekali lagi, mereka penting. Tetapi hari ini kita akan sedikit bicara tentang how to speak the truth. Perkataan. Jadi kita akan fokus sedikit tentang bagaimana kita berbicara, menyatakan apa yang benar. Tapi sayangnya teman-teman, kita harus ingat bahwa we have to be honest. Kita harus jujur bahwa terkadang it's not easy to speak the truth. Betul nggak? Seringkali nggak mudah bagi kita untuk bisa berani menyatakan apa yang benar. Let me give you a little story. Nggak little sih, agak panjang. Jadi aku punya seorang teman. She is a convert. Dulu dia non-Katolik. Sampai suatu hari dia mulai belajar tentang iman Katolik. And I remember she was baptized in 2014 sebelum aku masuk ke seminari. Nah, setelah dibaptis, aku ingat banget bahwa she became a devout Catholic. Dia jadi orang Katolik yang sangat sangat militan. Orang Katolik yang sangat berapi-api. Jadi dia ini bukan convert abal-abal, bukan convert yang kaleng-kaleng. No, she is really a devout Catholic setelah dia dibaptis. Misa harian, misa pagi, rutin, ngaku dosa selalu rutin. Semua hukum dan perintah gereja berusaha untuk dia hidupi. Awesome lah. Sampai beberapa tahun yang lalu, dia pindah kalau nggak salah, ke Prancis. Karena dia ambil desain, fashion design, kalau nggak salah. Jadi dia pindah ke Prancis, dan ada satu hal yang kemudian terjadi di dalam hidupnya di sana. Satu hari dia cerita ke aku bahwa ada satu kejadian yang mengubah hidupnya luar biasa. Apa itu? Satu hari dia sedang pergi sama teman-temannya di Prancis. Dia pergi sama teman-temannya, dia pergi ke satu park, ke satu taman gitu. Mereka lagi ngobrol enak, sampai mereka pada satu topik atau satu tema obrolan yang cukup sensitif. Ada pertanyaan yang cukup sensitif yang kemudian ditanyakan. Pertanyaannya, what do you think about gay marriage? Menurutmu, pendapatmu, apa pendapatmu tentang pernikahan sesama jenis? Dan kita tahu bahwa Western culture, mereka sangat liberal, betul ya? Sangat secular. Jadi, beda banget sama Indonesia masih. Dan Filipina kayaknya. Jadi, pertanyaan yang sensitif, bahkan sangat sensitif. What do you think about gay marriage? Mereka saling sharing, sampai saatnya temanku harus menjawab. Dan kemudian dia katakan bahwa, you know, I'm a Catholic, and I have this belief, dan aku harus percaya dengan apa yang diajarkan oleh gerejaku. Dan dia katakan bahwa aku nggak setuju dengan gay marriage. I'm against it. Aku nggak setuju. Temanku bilang. Tapi teman-teman tahu apa yang terjadi setelah dia bilang I'm against it? Setelah dia jawab I'm against it, yang terjadi adalah langsung teman-temannya itu kayak mengerubungi dia dan mencecar. Tahu nggak mencecar ya? Melemparkan begitu banyak pertanyaan kepada dia. Dia tanya, seriously? Zaman kayak gini, 2021 kamu masih bilang bahwa gay marriage itu salah. Kamu Katolik kan? Kenapa sih orang Katolik itu selalu intoleran? Kenapa sih orang Katolik itu selalu judgmental? Emang orang Katolik itu siapa? Kamu siapa? Emang kamu berhak apa untuk menentukan bahwa pernikahan itu harus pria dan wanita? Dan begitu banyak pertanyaan dicecar. Kenapa sih kamu itu judgmental? Kenapa kamu intoleran? Kenapa sih gereja Katolik itu serasa old fashion banget, terlalu kolot dan lain sebagainya. Sampai temanku katakan, oh my gosh, it's too hard. Terlalu berat untuk mempertahankan dan menyatakan kebenaran iman kita sebagai orang Katolik di dunia yang seperti sekarang ini. Dan teman-teman tahu apa yang terjadi? Saat itu juga setelah kejadian itu, dia mulai dihindarin sama teman-temannya.
karena dianggap, bigoted, dianggap rasis, dianggap dan lain sebagainya, judgmental dan sebagainya, dia dihindarin. Tapi pertanyaannya kan nggak ada orang yang mau dihindarin, betul nggak? Semua orang mau diterima, semua orang mau fit in di dalam society. Jadi kalau kemudian dia cerita ke aku, dia mulai berubah perlahan-lahan. Ketika mereka lagi ngobrol, dan kalau mereka sampai pada topik yang sensitif, gimana sih menurutmu tentang aborsi? Gimana sih menurutmu tentang free sex? Pertanyaan-pertanyaan yang sensitif. Temanku ini akan menjawab dengan sedikit modifikasi. Sekarang ada modifikasinya. Dia bilang, kalau dulu dia dengan tegas katakan, I'm against it. Aku percaya imanku dan aku menolak itu. Sekarang dia modifikasi. Supaya apa? Supaya dia bisa fit in. Supaya dia bisa diterima. Jadi sekarang dia modifikasi sedikit. Dia bilang, ya aku sih nggak setuju. Tapi, jadi dia tambahkan satu kata di sana. Tapi, kalau menurut kamu benar, ya it's okay. You do it. Teman-teman lihat bedanya? Jadi dulu dia dengan tegas menyatakan bahwa ya imanku menyatakan bahwa itu salah, itu tidak benar. Tapi sekarang karena dia mau fit in, dia mulai modifikasi dengan satu kata, tapi. Gimana menurutmu aborsi? Ya menurutku sih salah. Tapi kalau menurutmu oke, your body, your choice. Gimana sih menurutmu free sex? Menurutku salah, tapi kalau menurutmu oke, ya it's up to you. Jadi sekarang karena dia takut menyatakan apa yang benar, yang ada sekarang dia mulai berkompromi. Tapi teman-teman harus ingat bahwa ketika seseorang mulai berkompromi dengan kebenaran, dia pelan-pelan akan memulai membenarkan apa yang salah. Dia akan menjadi terbiasa untuk membuat yang salah jadi benar. And guess what happened to my friend now? Apa yang terjadi sama temanku sekarang? She's no longer practicing her faith. Dia nggak lagi ke gereja even. Kenapa? Karena dia bilang, ya kenapa harus ke gereja? Kan aku bisa doa di rumah. Sekarang dia menciptakan kebenarannya sendiri. Kenapa? Karena dimulai dengan kompromi. Yang awalnya begitu tegas, sekarang mulai luntur sedikit-sedikit. Akhirnya sekarang dia nggak practicing imannya. Kenapa aku harus ke gereja? Toh aku bisa melakukannya sendiri di rumah, doa. Kenapa aku harus ini? Kenapa aku harus itu? Karena aku bisa lakukan sendiri. Jadi sekarang dia mulai membuat kebenarannya sendiri. Dan teman-teman bisa lihat bahayanya ketika seseorang mulai berkompromi dengan apa yang benar. Saya nggak tahu apa teman-teman pernah mengalami hal yang serupa apa enggak. Tapi setidaknya aku percaya bahwa teman-teman mungkin akan mengalami hal yang sama suatu saat. Ketika teman-teman harus dihadapkan pada situasi di mana teman-teman diharapkan untuk memberitakan kebenaran, iman, tetapi karena tekanan yang begitu besar dari luar, karena teman-teman nanti takut dicap judgmental, teman-teman takut dicap intoleran, teman-teman takut dihindari, akhirnya teman-teman mulai terbiasa berkompromi. Dan kemudian mulai membenarkan apa yang salah. Oke, jadi perhatikan ini. Ketika kita dihadapkan dengan dunia, seringkali ada ketakutan besar untuk memegang teguh iman kita akan kebenaran. Dan ketakutan untuk menyampaikan apa yang benar. And when it happens, guess what? We do not speak the truth anymore. Tetapi teman-teman harus ingat, bahwa kasih itu selalu menjunjung tinggi apa yang benar. Catat ini baik-baik. Bahwa kasih, ketika teman-teman bicara kasih itu selalu menjunjung tinggi apa yang benar. Sebab kasih itu tidak bisa dipisahkan dari kebenaran. Love always speaks the truth, no matter what the cost would be. Jadi kasih yang sejati itu akan selalu memberitakan apa yang benar. Nggak peduli harga apa yang harus dibayar. Jadi teman-teman harus ingat itu. Jadi teman-teman harus ingat bahwa kasih selalu menjunjung tinggi apa yang benar. Jadi sebelum aku lanjut, aku ada pertanyaan. Pertanyaannya gampang. Jadi teman-teman nggak usah takut kalau aku tanya. Apalagi live meeting, nggak perlu. Berlebihan banget kalau sampai live meeting. Pertanyaannya, are we Christians, are we Catholics allowed to judge other people? Boleh nggak kita sebagai orang Katolik menghakimi orang lain? Oke? So it's easy, yes or no. Jadi nggak usah takut.
Kita mulai dari apa yang ada di random di layarku, Mariska. Boleh apa enggak? Nggak boleh. Oke, nggak boleh. Next. Lagi Frater, saya bantu polling deh biar semua orang bisa jawab. Oh gitu ya. Lama nggak? Nggak usah deh, aku tanya aja. Aku pengen dengar suaranya. Thank you. Yang ada di layarku, Dr. Gigi Evelyn. Boleh apa enggak menghakimi? Nggak boleh. Oke, nggak boleh. Let's see, Elisa. Tentu saja, nggak boleh. Oke, nggak boleh. Let's see, Diana. Saya suka go against the trend, Frater, jadi I bilang boleh ya. Oke, boleh. Jadi 3 lawan 1. Marcella. Nggak boleh, Frater. Oke, 4 lawan 1. 4 nggak boleh, yang 1 boleh. Jadi kita anggap bahwa yang paling banyak adalah yang 4, nggak boleh. So, kalau misalkan ini statistik, aku ambil sampel, berarti sebagian besar menyatakan bahwa kita nggak boleh menghakimi orang lain. Coba dipikir lagi, is that true? Kalau misalkan menghakimi itu tidak boleh, pertanyaannya kenapa di kitab suci Perjanjian Lama ada kitab hakim-hakim? The Book of Judges. Kenapa di dalam sejarah bangsa Israel, Tuhan memilih beberapa orang, Gideon, Samson, dan beberapa judges yang lain, untuk menyatakan kepada orang Israel, perbuatanmu ini salah loh, kamu habis menyembah berhala loh. Kamu harus kembali kepada Tuhan. Kalau memang tidak boleh menghakimi, kenapa ada itu? Nah, saya mau ngajak teman-teman sedikit exercise the brain, exercise the mind, untuk melihat perikop ini. Seringkali kita sebagai orang Katolik itu, atau orang Kristen, kita akan ambil perikop ini sebagai sebuah justifikasi bahwa kita nggak boleh menghakimi orang lain. Matius 7:1-5. Coba disiapin. Matius 7:1-5. Aku minum dulu. Boba. Minumnya boba. Matius 7:1-5. Bisa ada yang bacain buat aku? Ini mungkin kali Ricardo kali ya. Oke. Matius 7:1-5, hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Oke, thank you Ricardo. Jadi perikop ini adalah perikop yang sangat populer. Semua orang Kristen tahu bahwa jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Keluarkan dahulu balok di matamu supaya kamu bisa mengeluarkan balok di matamu supaya kamu bisa mengeluarkan selumbar di mata saudaramu. Jadi seringkali ayat ini itu dijadikan pegangan bagi kita orang Kristen untuk mengatakan kita tidak boleh menghakimi. Betul ya? Tetapi teman-teman harus ingat bahwa seringkali ayat ini tuh diambil keluar dari konteksnya. Seringkali ayat ini itu dijadikan sebagai sebuah pembelaan untuk orang-orang yang tidak hidup di dalam kebenaran. Oke? Seringkali ayat ini tuh dijadikan justifikasi, pembelaan untuk orang-orang yang tidak berjalan di dalam kebenaran. Misalkan, anggaplah aku ini orang yang udah nikah, terus kemudian aku punya selingkuhan. Let's say. Aku punya selingkuhan. Terus kemudian Ricardo sebagai teman dia bilang, Tommy, kamu jangan selingkuh dong, itu tuh nggak baik. Bukankah kamu udah janji di dalam pernikahanmu bahwa kamu akan setia? Terus kemudian aku akan bilang sama Ricardo baca Matius bab 7 ayat 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Toh Tuhanmu yang bilang jangan menghakimi, Ricardo. Kenapa kamu menghakimi aku? So, Oke, baik. So,
Peringkop ini itu seringkali diambil keluar dari konteksnya, dijadikan sebuah pembelaan bagi orang-orang yang tidak hidup di dalam kebenaran. Kenapa? Karena dunia kita sekarang itu percaya dengan yang namanya judgment free zone. Zona bebas penghakiman. Kita hidup di dalam budaya intoleransi yang keliru. Banyak orang suka berkata, you do, what is right for you is good for you. What is right for me is good for me. And who are you to judge me? Siapa kamu? Kok kamu mau menghakimi my value, my standard, my decisions? Remember, judgment free zone. Kita seringkali hidup di dalam budaya yang menyatakan bahwa kita nggak boleh menghakimi. Dan kita terima itu secara mentah-mentah, secara mutlak. Saya mau katakan sama teman-teman bahwa itu nggak salah. Benar bahwa kita tidak boleh menghakimi orang lain. Tapi itu nggak mutlak loh. Nggak boleh diterima mentah-mentah. Kenapa? Saya kasih teman-teman contoh. Banyak santo-santa, orang-orang kudus yang bicara tentang tidak boleh menghakimi. Kalau teman-teman nggak percaya, Google aja search, do not judge other people, saints quote. Teman-teman akan temukan ada begitu banyak santo-santa, orang kudus, yang mereka mengingatkan kita untuk tidak menghakimi orang lain. Salah satu contohnya adalah Mother Teresa. Pasti teman-teman pernah dengar quote ini. If you judge people, you have no time to love them. Pernah dengar itu? Kalau engkau menghakimi orang lain, engkau tidak punya waktu untuk mengasihi mereka. And that's true. I have no objection against what Mother Teresa said. Aku nggak punya apa sih namanya? Aku nggak punya nggak punya objection dengan apa yang dikatakan oleh Mother Teresa. And it's really we should not judge other people. Tetapi teman-teman harus ingat, pada saat yang lain Mother Teresa pernah bilang gini. Jadi pada saat yang Mother Teresa bilang you should not judge people because if you judge people you have no time to love them. Tapi pada saat lain Mother Teresa pernah katakan gini. Dia katakan gini. I feel the greatest destroyer of peace today. Mother Teresa katakan, aku merasa bahwa greatest destroyer itu apa ya? Penghancur kayak Ultraman. Apa ya? Penghancur terbesar, kedamaian terbesar zaman sekarang adalah dia katakan aborsi. Kenapa? Dia katakan bahwa kalau ibu boleh membunuh anaknya, artinya bagaimana kita bisa bilang kepada orang lain bahwa kamu tidak boleh saling membunuh. Jadi di satu sisi, poin A, Mother Teresa bilang, you should not judge. Tapi di satu sisi lain, Mother Teresa bilang, melakukan judgment, penghakiman bahwa aborsi adalah greatest destroyer even. Dia katakan penghancur terbesar. Jadi kita bisa lihat bahwa ada perbedaan di sini. Maka teman-teman harus ingat, ketika kita bicara soal menghakimi, teman-teman harus ingat dua hal. Perhatikan ini baik-baik. Dua hal. Pertama, apa yang kamu hakimi? Jadi kalau ditanya, boleh nggak menghakimi? Jawabannya apa? Depends. Ya, selalu tergantung. Ya, pertama, apa yang kamu hakimi? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana kamu menghakimi? Get it? Dicatat. Yang pertama, apa yang kamu hakimi? Dan yang kedua, bagaimana kamu menghakimi? Jadi, so for the next 5 to 10 minutes, aku akan bicara sesuatu yang sangat penting. This is the core. So I hope that you can give me your best attention, give me your best intellectual capacity, okay? Yang pertama, apa yang akan kamu hakimi? Teman-teman harus bisa membedakan dua hal. Yang pertama, judging someone's action and judging someone's soul. Menghakimi perbuatan seseorang dengan menghakimi jiwa seseorang, hati seseorang. Teman-teman bahkan harus melakukan penghakiman atau judgment terhadap perbuatan seseorang. Someone's action. Tetapi teman-teman tidak punya hak, teman-teman nggak punya hak untuk menghakimi jiwa seseorang. Oke? Jadi yang boleh dihakimi adalah perbuatan, bukan jiwa seseorang. Let's look a little bit closer. Yang pertama, mulai dari yang pertama, judging someone's action. Teman-teman harus tahu bahwa making judgment is something normal to human being. Tuhan itu memberikan kepada kita manusia sebuah fakulti untuk bisa melakukan judgment. Artinya apa? Ketika teman-teman melihat sesuatu, teman-teman diberikan kemampuan untuk kemudian memproses perbuatan itu dan kemudian membuat judgment. Oh, itu baik atau itu buruk. And that's something normal to human being. Kalau teman-teman tidak punya kemampuan ini, kita sama kayak binatang.
Aku kasih contoh. Let's say ada kucing lagi jalan nih. Kucing A dan kucing B. Mereka saling suka. Dan let's say mereka pacaran or mereka having sexual intercourse di tengah jalan. Kucing dengan kucing A dan kucing B. Jantan dan betina. Kemudian lewat kucing C, melihat kedua kucing ini sedang reproduksi di tengah jalan. Teman-teman nggak akan pernah menemukan kucing C terus kemudian geleng-geleng dan mengatakan, dasar, ini perbuatan yang buruk. Nggak akan. Kenapa? Karena binatang tidak diberikan kemampuan untuk melakukan judgment. Tetapi kalau itu terjadi pada manusia, teman-teman akan bilang bahwa itu perbuatan yang buruk. Itu sebabnya teman-teman harus ingat bahwa teman-teman diberikan kemampuan untuk melakukan evaluasi, penilaian, judgment terhadap perbuatan. Oke? Perbuatan seseorang. Aku kasih contoh lain. Aku barusan tadi telepon siang telepon sama temanku, suami istri. Dia punya anak masih kecil, 1 tahun lebih, cewek. Let's say anaknya ini namanya Candice ya. Aku kasih jadiin contoh. Candice, anggaplah Candice ini tumbuh suatu hari jadi anak gadis yang cantik lah, 15 sampai 17 tahun. Dan kemudian Candice ini berteman sama seonggok kan daging. Segerombol teman. Dan kedua orang tuanya lihat bahwa teman-temannya ini perbuatannya nggak baik. Sering bolos, sering bohongin orang tuanya, cabut dari kelas, sering party, terus kemudian kalau party besok nggak sekolah, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, boleh nggak orang tuanya Candice terus bilang sama Candice, kamu hati-hati ya kalau berteman, karena teman-temanmu itu perbuatannya nggak baik loh. Mereka sering bolos, mereka sering minum-minum, mereka sering bohongin orang tua dan lain sebagainya. Boleh nggak? Harus, betul nggak? Bayangkan kalau ada orang tua terus bilang, aku nggak mau nasihatin anakku, ntar dibilang aku intoleran, ntar dibilang orang tua yang diktator, ntar aku dibilang orang tua yang judgmental. It will be weird, right? Akan jadi aneh. Jadi teman-teman ingat bahwa setiap manusia itu diberikan kemampuan untuk melakukan judgment terhadap perbuatan. Tetapi yang tidak boleh dilakukan adalah yang kedua, bahwa kita tidak boleh menghakimi jiwa seseorang, hati seseorang. Maka teman-teman nggak boleh bilang bahwa, dasar Ricardo itu pendosa berat, misalkan ya. Dasar Ricardo itu pendosa berat, nggak mungkin masuk surga, pasti masuk neraka. Itu teman-teman nggak boleh. Kenapa? Ya, karena teman-teman bukan Rasul Petrus, teman-teman nggak pegang pintu kerajaan surga. Jadi jangan bilang bahwa orang lain itu pasti masuk neraka. That's not your privilege untuk bilang bahwa orang lain masuk neraka. Teman-teman nggak boleh bilang bahwa ada orang kayak gitu nggak mungkin lah bertobat. Udah dari rahim ibunya udah pendosa, udah nggak mungkin lah bawaan orang udah rusak, nggak mungkin bertobat. Emang teman-teman siapa? Emang teman-teman tahu bagaimana rahmat Tuhan bekerja terhadap seseorang? Enggak. Jadi teman-teman paham ya, teman-teman harus bisa membedakan antara menghakimi perbuatan seseorang dengan jiwa seseorang. Itu sebabnya ketika Pope Francis ditanya tentang pertanyaan oleh wartawan, ditanya, what do you think about gay people, homosexual people? Apa jawaban Pope Francis? Dia katakan, who am I to judge? Right? Dia bilang bahwa siapa aku untuk menghakimi? Sebab Pope Francis ingin menyatakan bahwa aku tidak punya kuasa untuk menghakimi jiwa seseorang. Bahwa terkadang orang homoseksual pun bisa jauh lebih baik daripada orang heteroseksual. And that's true. Betul nggak? Gereja tidak pernah merampok keselamatan seseorang. Gereja nggak pernah bilang bahwa, kalau kamu prostitut, kamu nggak akan masuk surga. Gereja nggak pernah bilang, kalau kamu berdosanya sampai level ini, udah pasti masuk neraka. Gereja Katolik tidak pernah merampok keselamatan seseorang. Itu sebabnya gereja tidak pernah menghakimi jiwa seseorang. Tetapi kita harus dan wajib untuk mampu memiliki satu kemampuan menilai, mengevaluasi, menimbang, dan melakukan judgment terhadap perbuatan. Itu sebabnya jelas-jelas teman-teman pasti ingat ada satu phrase, love the sinners, hate the sins. Pernah dengar? Love the sinners, hate the sins. Artinya apa? Benci the particular act, the evil act that someone has committed. Engkau harus membenci perbuatan buruk yang seseorang lakukan, but you have to love the person. Bahwa engkau harus mencintai pribadinya, jiwanya, the person. Tetapi engkau harus membenci dosanya, perbuatan buruk yang dia lakukan. Itu sebabnya ada satu orang kudus, namanya Fulton Sheen. Aku suka banget tulisan dia. Pasti teman-teman pernah dengar tentang Fulton Sheen. Dia pernah bilang gini, di satu kutipan. Dalam bahasa Inggris ya. Dia bilang gini, Christian love bears evil, but it doesn't tolerate it. Jadi kasih kita sebagai orang Kristen itu menanggung apa yang jahat, tetapi tidak mentoleransi. Christian love bears evil, but it doesn't tolerate it. Terus dia bilang,
It does penance for the sins of others, but it is not broad-minded about sin. Jadi kasih itu melakukan silih, bahkan terhadap dosa orang lain. Makanya teman-teman melakukan pantang, puasa, teman-teman doa koronka untuk keselamatan dunia dan lain sebagainya. Teman-teman melakukan silih terhadap dosa orang lain. Tetapi teman-teman tidak menggampangkan dosa. Paham ya? Terus dia pernah katakan satu pusakanya yang luar biasa. Dia bilang di kalimat terakhir dia bilang, real love involves real hatred. Kasih yang sejati itu selalu punya unsur kebencian di dalamnya. Kenapa? Karena ketika engkau benar-benar mencintai orang, seseorang, the person, the whole person, you will really hate. Kamu akan begitu membenci perbuatan buruk yang dia lakukan. Teman-teman harus paham bahwa dunia ini itu seringkali memaksakan sesuatu, dua hal, kebohongan besar terhadap kita. Dunia ini itu punya dua kebohongan besar yang seringkali kita itu bingung untuk membedakan. Dunia ini akan bilang, kalau engkau nggak setuju sama gaya hidup seseorang, engkau pasti benci dia. Itu kebohongan pertama yang dikatakan dunia. Kalau engkau tidak setuju sama gaya hidup seseorang, engkau pasti benci dia. Dan yang kedua adalah, kalau kamu mencintai seseorang, artinya kamu harus menerima apa yang dia lakukan mentah-mentah, apapun itu. Ini dua kebohongan besar yang teman-teman seringkali dihadapkan. Yang pertama, kalau engkau nggak setuju sama salah satu kebiasaan buruk yang dilakukan seseorang, bukan berarti teman-teman benci loh. Misalkan Diana nggak ke gereja hari Minggu, terus aku bilang, Diana kamu kok nggak ke gereja hari Minggu harus ke gereja. Apakah berarti aku membenci Diana secara individu, secara person? No. Aku mengatakan bahwa Diana kamu harus ke gereja hari Minggu. Kalau hari Minggu nggak ke gereja itu salah. Tapi bukan berarti aku membenci Diana loh. Paham ya? Itu sebabnya juga nggak masuk akal ketika orang-orang bilang bahwa gereja Katolik tidak menerima pernikahan sesama jenis. Berarti gereja Katolik pasti homofobia. When you do not accept the particular act, it doesn't mean that you hate the entirety of the person. Do you get what I mean? Yang kedua juga nggak masuk akal ketika kita bilang bahwa kita mencintai seseorang, artinya engkau harus terima dia mentah-mentah. Artinya kalau dia melakukan kesalahan, dosa, engkau nggak ingatkan sama sekali. Udah biarin aja, nggak apa-apa. Karena mencintai dia apa adanya. That's nonsense. Jadi teman-teman harus pegang ini baik-baik di dalam hidupmu, supaya kelak engkau nggak mudah diombang-ambingkan oleh arus dunia. Saya paling senang, maka itu ingat selalu bahwa hate the sins, love hate the sins, love the sinners. Hate the sins, love the persons. Aku paling suka menggunakan ayat ini sebagai sebuah contoh. Yohanes 8:1-11. Teman-teman nggak perlu baca, aku jelaskan aja, tapi mau dicatat boleh. Yohanes 8:1-11. Kisah tentang wanita yang ketangkap berzina. Ingat kisah itu? Satu hari ada seorang wanita berzina, kemudian ditangkap oleh beberapa orang Yahudi, dihadapkan kepada Yesus. Kemudian orang Yahudi bilang, lihat nggak wanita ini? Dia udah berzina. Dan menurut hukum Yahudi, wanita yang ketangkap berzina, cuma satu pilihannya. Rajam, hukuman mati. Kenapa orang Yahudi mau orang ini mati? Karena mereka menghakimi the person. Mereka menghakimi jiwanya, bahwa kalau sudah berdosa, berzina, dosa berat, tidak ada lagi pengampunan. Unforgivable. Unforgiven. Unredeemable. Nggak bisa dibenarkan lagi. Jadi, pantas mati. Tetapi yang luar biasa apa? Yesus bilang apa? Yesus bilang bahwa Yesus berusaha untuk menolak bahwa engkau tidak boleh menghakimi the person. Dengan cara apa? Yesus bilang bahwa siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, lemparkan batu yang pertama. Dan semua orang mulai pergi satu persatu. Dan kemudian Yesus lihat wanita ini, terus dia tanya ke wanita ini, kamu lihat nggak mereka kemana? Oke, semua pergi kan? Nggak ada yang menghakimi kamu. Wanita ini kemudian katakan, nggak ada Tuhan, nggak ada yang menghakimi kamu. Nggak ada yang menghakimi aku. Kemudian Tuhan katakan apa di bagian terakhir? Dia bilang, aku pun tidak menghukum engkau. Artinya apa? Yesus ini mengatakan bahwa Yesus tidak menghakimi the person. Dia memberikan pengampunan, kasihnya, rahmatnya, kemurah hatian Tuhan itu menjangkau orang ini sampai kedalaman hati. Dia mengampuni this person. Tapi apakah artinya Yesus tidak menghakimi perbuatannya? Enggak. Kenapa? Karena di ayat terakhir, di ayat 11, Yesus bilang apa? Dan ini yang aku paling suka. Walaupun dia bilang, aku pun tidak menghukum engkau, di ayat terakhir Yesus bilang gini,
Pergilah dan jangan, dia katakan apa? Jangan? Ingat nggak? Pergilah dan jangan Buat dosa lagi. berbuat dosa lagi. That's right. Yesus nggak bilang bahwa aku mengampuni engkau, jadi nanti kamu boleh lagi zina. It's okay. That's okay. It's okay to do sin. No, Yesus berkata bahwa pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus melakukan judgment terhadap perbuatan dosa. Bahwa dosa tetaplah dosa. Bahwa perzinahan di mata Tuhan adalah sesuatu yang kejam dan keji. Sehingga jangan dilakukan lagi, dan itu adalah dosa. Jadi teman-teman harus paham, sebagai orang Kristen, kita harus punya level yang cukup tinggi untuk kemudian bisa membedakan bagaimana kita harus melakukan judgment, penghakiman. Orang Kristen tuh harus, aku bilang ya, orang Kristen tuh harus solid at the core, harus keras di bagian dalam. Artinya apa? Engkau harus berpendirian sebagai orang Katolik. Engkau harus tahu apa yang benar dan apa yang salah. Engkau harus tahu bagaimana memegang apa yang benar, sehingga engkau tidak mudah diombang-ambingkan oleh dunia. Ketika sekitarmu, teman-temanmu, teman klubmu, teman-teman zaman dulu yang tiba-tiba datang terus bilang, it's okay, it's just, one sip or one drugs, one sabu, kayak gitu. Cuma sekali. Teman-teman harus jadi orang yang, you have to judge the action that is not correct. Ketika teman-teman dengar aborsi gimana zaman sekarang, aborsi udah normal lah. Your body, your choice. Teman-teman harus jadi orang Katolik yang solid at the core, tahu bagaimana membedakan benar dan salah, dan bagaimana mengungkapkan itu. Tetapi di saat yang sama, engkau harus jadi orang yang lembut di luar. Keras di dalam, tapi lembut di luar. Artinya apa? Bahwa engkau harus mampu menyampaikan prinsipmu dengan cara-cara yang penuh kasih dan penuh kemurahan hati, sebagaimana kita tahu apa yang dilakukan Kristus terhadap wanita ini. Jangan dikit-dikit, itu salah, kamu masih masuk neraka. Jangan jadi orang Katolik yang dikit-dikit, dasar kamu pendosa, udah sana kumpul sama Lucifer. That's not the way we proclaim the truth. You get what I mean? Nah, jadi teman-teman harus selalu ingat bahwa love always speaks the truth. Kasih itu berani untuk menyatakan apa yang benar. Maka sebagai orang Katolik, sebagai anak Tuhan, aku akan cepat aja, biar cepat selesai habis gini. Ada dua hal terakhir yang aku mau teman-teman ingat. Ketika kita membahas tentang bagaimana menyampaikan kebenaran, ada dua konsep yang teman-teman harus pegang. Yang pertama adalah menegur, dan yang kedua ditegur. Dua konsep ini adalah dua hal yang sudah terjadi sejak zaman Kristen kuno. Konsep menegur dan konsep ditegur. Yang pertama, seringkali sebagai anak Tuhan kita itu takut untuk menegur. Betul nggak? Tantangan terbesar bagi kita anak-anak Tuhan itu, kita nggak berani untuk memberikan teguran. Karena kita takut dianggap sok suci, dasar sok suci lah, dasar sok judgmental lah, dasar intoleran lah. Kita takut dianggap sebagai orang yang, kita takut dijauhi sama orang ketika kita menyampaikan apa yang benar. Teman-teman kalau ingat ada satu phrase, silence is golden. Betul nggak ya? Diam itu baik. Diam itu emas, gitu kan? Diam itu baik. Tapi teman-teman perlu ingat ini baik-baik. Selalu diam itu tidak selamanya selalu baik. Diam di konteks yang benar akan menjadi baik. Tetapi diam di konteks yang tidak tepat akan menjadi buruk. Kenapa? Karena teman-teman harus ingat bahwa kasih itu tidak pernah mendiamkan. True love always confronts. Apa ya confronts itu dalam bahasa Indonesia? Kasih yang sejati itu selalu berani berhadapan dengan orang lain. Engkau nggak akan takut dengan resiko yang engkau harus hadapi demi kebaikan orang yang kau kasihi. That's love. Jadi kasih itu nggak pernah takut dengan resiko dianggap judgmental lah, resiko untuk dijauhi, dibenci, resiko untuk ditolak dan sebagainya. Itu sebabnya diam itu nggak selalu baik. Makanya kita kenal, tadi aku ulang lagi ke awal, ada satu dosa yang kita lakukan dalam doa tobat, dosa kelalaian, betul ya? Pikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian. Dalam bahasa Inggris dikenal the sin of omission. Jadi dosa kelalaian itu adalah dosa di mana teman-teman melihat sesuatu yang salah, teman-teman tahu itu salah, teman-teman tahu bahwa itu evil, teman-teman punya kesempatan untuk memperbaiki, teman-teman punya kapasitas untuk memperbaiki, tetapi teman-teman memilih untuk tidak melakukan. Teman-teman memilih untuk diam. That's the sin of omission, kelalaian. Jadi dosa kelalaian itu adalah kegagalan untuk melakukan apa yang bisa dan seharusnya kita lakukan.
Itu sebabnya di dalam Yakobus 4:17, catat aja, aku akan baca biar cepat. Dikatakan dalam Yakobus 4:17, jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Maka kalau kau tahu bahwa engkau punya teman dekat, sleeping around with one guy after another, engkau punya teman dekat satu komunitas yang mungkin engkau tahu masih di dalam perbuatan yang tidak seharusnya, maka sebagai anak Tuhan, sudah sewajarnya engkau berani untuk menegur. Kalau kau punya saudara yang kamu tahu dia berjalan dari kebenaran iman, maka sudah wajib dan sepantasnya engkau untuk menegur. Maka jangan pernah menganggap bahwa aku takut dicap lah, aku takut dihakimi, aku takut dijauhi, jadi aku memilih untuk diam. That's not love. Kasih itu menegur. Love confronts. Dan ingat bahwa teguran itu diberikan atas dasar karena engkau ingin menyelamatkan the person that you love. Kasih itu ingin menyelamatkan. Jadi teman-teman harus ingat bahwa the opposite of love is not hatred. Lawan dari kasih itu bukan kebencian, tetapi apa? Indifference, sikap tidak peduli. Itu sebabnya katekismus Gereja Katolik 2480. Aku tahu teman-teman nggak ada katekismus di sana, jadi aku bacain. Katekismus Gereja Katolik 2480, mulai besok baca katekismus ya. That's very great. It's a gem. Jadi katekismus 2480 bilang gini, keinginan untuk memberi pelayanan atau persahabatan tidak membenarkan lidah bercabang. Aku ulang sekali lagi, that's very beautiful. Keinginan kita untuk memberi pelayanan kepada orang lain atau untuk menjaga persahabatan itu tidak membenarkan kita untuk memiliki lidah yang bercabang. Teman-teman tahu, seringkali kita itu mau fit in. Kita nggak mau berantem sama orang. Atas nama persahabatan kita nggak berani memberikan teguran. Atas nama persahabatan kita nggak berani untuk menegur sahabat kita, orang yang kita kasih, saudara kita. Kenapa? Karena aku nggak mau dicap. Tetapi katekismus jelas bilang bahwa it's not the way. You have to speak the truth no matter what the cost will be. Jadi, jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Aku rasa itu ada di Alkitab ya. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Jadi, Lukas 17 ayat 3. Lukas 17 ayat 3. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, apa dikatakan di sana? Tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Jadi yang pertama jaga dirimu dulu. Engkau nggak bisa menegur orang lain. Aku nggak bisa menegur Ricardo, kamu nggak boleh selingkuh kalau aku sendiri selingkuh. Jadi yang pertama adalah jagalah dirimu. Jika engkau melihat saudaramu berbuat dosa, maka tegurlah ia. Dan setelah itu, kalau dia menyesal, apa yang dilakukan yang ketiga? Ampunilah dia. Jangan jadi orang yang juga banyak orang yang menegur, tapi ketika orang yang ditegur udah minta ampun, dia nggak mau ngampunin. And that's not love. Paham ya? Jadi teguran itu harus diberikan atas dasar satu, kasih, karena engkau ingin menyelamatkan. Ketika teguran diberikan dengan alasan self-righteousness, ada orang yang menegur untuk menunjukkan bahwa, oh ini loh, aku lebih baik daripada kamu. That's not teguran yang aku maksud. Itu bukan correction yang aku maksud. Teguran adalah teguran atas dasar kasih untuk menyelamatkan seseorang. Itu sebabnya katekismus, sekali lagi, katekismus 2476, aku jalan agak cepat. Katekismus 2476 menyatakan ada jenis 3 teguran atau 3 judgment yang kita harus hindari. Yang pertama adalah rush judgment. Penilaian, diterjemahkan di sana penilaian yang lancang. Tapi aku rasa akan lebih tepat kalau penilaian yang tergesa-gesa, nggak sih? Rush judgment. Jadi yang pertama adalah ketika engkau menilai orang lain tanpa bukti yang memadai. Jadi kalau teman-teman dengar dari ibu-ibu arisan nih, katanya Ricardo ini kayak gini loh. Tapi dengarnya dari ibu-ibu arisan, nggak pasti. Dan ketika teman-teman langsung mempercayai itu, that's rush judgment. Itu bukan penilaian yang tepat menurut katekismus. Yang kedua, fitnah. Artinya apa? Ditulis di katekismus bahwa ketika engkau menilai seseorang tanpa dasar yang objektif, tanpa dasar yang benar, yang sah. Jadi nggak tahu pasti, sesudah itu dikatakan gini, menyampaikan kesalahan atau pelanggaran seseorang kepada orang lain. Contoh yang salah Ricardo, tapi aku ceritanya sama si Diana. Pernah kan sering nggak lihat orang kayak gitu? Yang salah Ricardo, bukannya negur Ricardo, malah ngomongnya ke Diana, nggak nyambung kan? Jadi itu yang dikatakan oleh katekismus, bukan sesuatu penilaian yang baik.
Yang terakhir, umpatan. Artinya apa? Ketika engkau menegur orang lain dengan cara yang salah. Dengan merugikan nama baik orang lain. Dengan marah, mengumpat di depan orang banyak. Dengan tujuan untuk menjelekkan atau merugikan nama baik. Itu bukan hal yang tepat. Itu sebabnya ada satu santo yang sangat luar biasa. Aku suka banget, Santo Thomas Aquinas. Kalau teman-teman pernah dengar. Di salah satu tulisan dia, di Summa Theologiae, dia pernah tulis satu part tentang fraternal correction. Fraternal correction. Correction itu apa? Teguran ya. Teguran. Fraternal artinya persaudaraan. Makanya teman-teman manggil Frater Tommy. Saudara Tommy. Jadi fraternal correction adalah teguran yang didasarkan pada semangat persaudaraan. Dia pernah katakan bahwa teguran itu harus private, tertutup, pribadi, nggak boleh kepo juga. Aku nggak bilang bahwa kalau teman-teman menegur artinya teman-teman pergi ke tetangga, terus teman-teman gedor pintunya, terus teman-teman tanya, hari ini kamu sudah melakukan kesalahan apa? Itu nggak boleh loh. That's not what I mean, okay? Itu bukan teguran yang aku maksud kepo seperti itu. Jadi Thomas Aquinas bilang bahwa harus tertutup, dan aku rasa Alkitab teman-teman pernah dengar bahwa tegurlah seseorang dengan 4 mata dahulu dan lain sebagainya. Dan pada poinnya adalah yang teman-teman harus ingat bahwa teguran harus didasarkan pada kasih, bahwa teman-teman ingin menyelamatkan orang lain. Tapi pertanyaannya, seringkali orang tanya sama aku, Frater, lah gimana kalau misalkan kita negur, terus orangnya yang ditegur malah marah? Banyak loh orang yang curhat cerita tentang pacar misalkan ya. Pacarku tuh kayak gini. Kita itu hubungannya nggak baik. Terus kalau ditegur, ya kamu juga salah kayak gitu. Loh nggak bisa, dia yang salah. Dia minta advice, tapi ketika dibilang bahwa kamu harusnya kayak gini, nggak terima. Banyak kan orangnya kayak gitu. Ketika ditegur malah marah. Tapi teman-teman harus ingat bahwa ketika teman-teman menegur seseorang, jangan pernah expect bahwa orang itu pasti akan menerima. Karena kenyataannya banyak orang yang tidak menerima teguran. Kenapa? Satu hal, because truth hurts. Kebenaran itu seringkali menyakitkan. Kalau saya selingkuh, terus kemudian Ricardo bilang, Tommy kamu jangan selingkuh, itu akan menyakitkan. Itu sebabnya banyak orang tidak suka kebenaran. Karena banyak orang datang bukan untuk mencari kebenaran, tetapi mencari pembenaran. Mereka kemudian banyak orang itu hadir bukan untuk mendengarkan apa yang benar, tetapi mereka ingin mendengarkan apa yang enak untuk didengar. Jadi jangan pernah kaget, jangan pernah kayak shock kalau kemudian teman-teman menegur seseorang, teman-teman satu komunitas, saudara, sahabat dekat, terus malah marah. Tetapi teman-teman harus ingat satu hal. Setidaknya engkau telah melakukan bagianmu. The sin of omission. Remember that when you know something is wrong, when you know there is an evil, and you have the capacity to correct that evil, you should do it. Masalah orang itu menerima apa enggak, urusan dia. Itu sebabnya ayat ini, aku paling suka. Teman-teman harus, nggak perlu dihafalkan, tapi teman-teman harus pegang ini di dalam hatimu baik-baik. Yeskiel 3:18-19. Aku minum boba dulu. Oke. Yeskiel 3:18-19. Aku akan baca, teman-teman, teman-teman sambil lihat Alkitabnya masing-masing. Dikatakan gini. Tuhan berkata seperti ini. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Jadi Tuhan berkata, kalau Tuhan berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau, artinya kita, tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk mengingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi, ingat ini baik-baik, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Jadi kalau ada orang jahat, engkau tahu dia melakukan sesuatu yang jahat, engkau tidak berkata apa-apa, engkau tidak berusaha untuk mengingatkan, kemudian orangnya mati di dalam kejahatannya, maka Tuhan berkata, aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi, ayat 19, jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi, engkau telah menyelamatkan nyawamu. You get it? Ketika engkau memperingatkan orang lain, tapi dia tidak mendengarkan, dia mati, that's not your fault. Engkau telah menyelamatkan nyawamu. Itu soal ditegur. Terakhir, soal menegur. Terakhir, singkat banget soal ditegur. Teman-teman harus ingat,
banyak orang yang suka menegur tetapi tidak suka ditegur. Betul ya? Banyak yang suka menegur tetapi nggak terima kalau ditegur. Itu artinya orang yang sombong. Salah. Itu artinya orang yang sombong. Kenapa? Karena dia mau menegur tapi nggak terima kalau ditegur. Tetapi teman-teman harus tahu loh bahwa ada orang yang suka ditegur tetapi ketika waktunya punya kesempatan untuk menegur orang lain nggak berani. Dia kalau ditegur tuh rendah hati banget. Oke, aku terima, nggak apa-apa, sorry. Tapi ketika dia punya kesempatan untuk menegur orang lain, nggak berani. Itu namanya orang yang egois. Kenapa? Karena dia mau dibangun, dia mau dirinya itu ditumbuhkan oleh orang lain, dia mau dibangun. Tapi ketika dia punya kesempatan untuk membangun orang lain, dia nggak mau. Jadi jangan dianggap bahwa orang yang terus mau ditegur itu orang yang baik. Selalu ditegur, mau menerima untuk ditegur, tapi nggak mau menegur. Itu tetap nggak baik, karena itu egois. Betul ya? Nah, kedewasaan iman kita itu bisa diukur salah satunya dengan sebagaimana hebatnya atau sebagaimana level kita mampu menerima teguran atau koreksi. Dan teman-teman harus ingat bahwa teguran itu diberikan agar kita itu bisa menyadari kesalahan kita. Karena seringkali di dalam kehidupan kita harus akui bahwa seringkali kita melakukan banyak hal kesalahan, tapi kita nggak sadar. Dan kita butuh orang lain untuk melihat dan menegur kita. Betul nggak? Jadi teguran itu adalah salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan orang Kristen. Dan itu sudah ada di Alkitab sejak lama. Paulus pernah katakan di 1 Tesalonika 5, 11-12. 1 Tesalonika 5, 11-12. Dia katakan gini, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kami minta kepadamu, kami itu artinya Paulus, Timotius, Silvanus, para rasul ini, para pengikut Kristus ini mengatakan, aku minta kepadamu, artinya kepada orang-orang di Tesalonika, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu, dan yang menegur kamu. Jadi Paulus mengatakan bahwa engkau harus menghormati mereka yang memimpin kamu dan menegur kamu. Bahkan engkau harus menghormati orang yang menegur kamu. Maka skill atau keterampilan untuk bisa ditegur atau siap menerima teguran itu adalah bagian dari kehidupan orang Kristen sejak zaman para rasul. Jadi jangan cuma mau dengar yang enak-enak aja. Teman-teman harus ingat ini baik-baik. Terakhir, jauh lebih baik hatimu itu terluka karena kamu dibangun akan kebenaran daripada hatimu itu dimanja-manja, tetapi teman-teman dibawa di dalam kehancuran. Perhatikan ini baik-baik. Lebih baik hatimu itu tersakiti dan terluka karena teman-teman dibangun di dalam kebenaran, daripada hatimu itu dimanja terus, tetapi teman-teman nggak sadar, teman-teman sedang dibawa di dalam kehancuran. Amsal 27, 5-6. Janji ini yang terakhir. Amsal 27, 5-6. Dikatakan gini, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Dan teman-teman bisa lihat ini bagaimana Yudas Iskariot mencium Yesus. It looks like love. It's flowery, full of butterfly, ciuman. Tetapi itu menghancurkan. Jadi, teman-teman harus ingat bahwa seorang kawan itu memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Jadi, teman-teman hari ini harus recheck lagi. Siapa yang ada di inner circle-mu? Kalau engkau dikerubungi, lalat dong. Kalau teman-teman hidupmu dipenuhi dengan orang-orang yang selalu yes man, ketika teman-teman melakukan kesalahan nggak ada yang negur. Teman-teman ada di dalam komunitas yang tidak berani saling menegur dalam kasih. Kau harus hati-hati. Karena ya jangan-jangan nanti teman-teman akan hancur. Justru fungsi dari sebuah komunitas adalah ketika teman-teman melakukan kesalahan, ada orang lain yang akan membantu engkau menyadari kesalahan. Jadi dua hal ini, kemampuan untuk ditegur, menerima teguran, dan kemampuan untuk berani menegur di dalam kasih. Ingat itu, poin itu. Yang terakhir, bukan hanya menegur, tetapi menegur di dalam kasih. Maka malam hari ini, aku cuma mau berdoa supaya kita sama-sama selalu paham bahwa kasih itu selalu berdiri dan menyampaikan apa yang benar. Kalau mungkin selama ini kita lebih memilih untuk diam karena takut untuk dicap, apalagi di dunia zaman sekarang, teman-teman takut dicap judgmental dengan orang-orang yang mungkin punya beda perspektif dengan kita. Tapi saya berharap sebagai orang Katolik, teman-teman punya iman yang teguh untuk mempertahankan imanmu. Kalau engkau adalah orang Katolik, maka pertahankan kebenaran iman Katolikmu. Kemanapun kamu pergi.
walaupun ada harga yang teman-teman harus bayar. Belajarlah untuk berani menegur dalam kasih, tetapi di saat yang sama, belajarlah untuk berani menerima teguran. Sebab kasih tanpa kebenaran bukanlah kasih. Thank you. Terima kasih, teman-teman. Thank you, Frater. Frater bilang mau cuma ngomong 40 menit, ini lewat dari 1 jam 20 menit. Jadi Ya, kalau telat makanya bukan itu. salah saya. Jadi Kalau ngomong selalu kepanjangan soalnya. kalau telat bukan salah saya dong. Kalau telat dikit. Oke. Terus gimana ini sekarang? Ada Oke, Q&A guys. atau... Iya, nggak apa-apa kan, Frater? Q&A sebentar, 15 menit Oke, lah ya. aku masih ada 20 menit. Karena aku ada jam malam, harus balik ke seminari, biasa anak asrama, ada jam malam, jadi oke. 15-20 menit lah, aku bisa. Oke, guys, any questions? Kita jarang-jarang lo bisa undang Frater dari Filipina. So, if you guys have any questions, do ask them now. Mau nanya dong, boleh? Boleh banget dong. Halo, Frater Tommy. Mau nanya ada 2 pertanyaan. Waduh, ya. Yang pertama, gimana caranya kalau kita harus menegur, sedangkan mungkin yang kita tegur itu orang yang lebih tua. Soalnya kan, apalagi budaya Indonesia, kita merasa sungkan, aduh, kita belum merasa cukup holy untuk menegur seseorang, apalagi yang lebih tua. Nah, kemudian yang kedua, orang terdekat atau siapapun yang kita tahu dia kurang tepat sikapnya. Nah, apakah kita harus menegur sampai berapa kali? Karena kadang mengkonvert orang kan bukan tugas kita gitu. Cukupkah 1 kali menegur sudah cukup atau bagaimana? Makasih. Oke. So, sulit ya pertanyaannya ya. Oke, yang pertama, bagaimana menegur orang yang lebih dewasa? Sekali lagi bahwa kalau ini pertanyaan praktikal, jadi aku nggak mengatakan bahwa ini officially ajaran gereja. Gereja nggak pernah mengeluarkan statement atau ensiklik tentang bagaimana menegur orang yang lebih dewasa. Tapi if you ask me personally, kayak aku bilang bahwa ketika kamu menegur orang lain, jangan expect orang lain pasti akan terima. Betul ya? Tetapi tegurlah dengan pasti yang satu sopan santun, betul nggak? Kalau misalkan, let's say ini mamaku. Seringkali mamaku itu melakukan kesalahan banyak. Yang pertama, sering lupa. Aku tuh paling sebel sama mamaku. Kalau misalkan udah pergi, keluar, udah sampai setengah jalan, HP-nya lupa. Misalkan, let's say seperti ini. Terus harus balik lagi ke rumah. Ini hal yang sederhana, bukan soal evil, bukan soal dosa. Tetapi ya aku akan bilang lain kali lebih hati-hati. Jangan sampai barangnya lupa, karena itu akan menyusahkan diri sendiri. But I will say that dengan sopan santun, nggak dengan emosi. Bedakan dengan orang yang seringkali seorang anak, let's say anak dengan orang tua, ketika tidak setuju dengan orang tuanya, menegur orang tuanya, dia juga marah. Jadi ngomongnya dengan nada yang nggak sopan. And I think that's not the way you should speak. You get what I mean? Jadi tegurlah dengan batas kesopan santunan yang tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, engkau harus tahu kapan menegur yang tepat. Kapan menegur yang tepat. Teguran itu harus prudent. Artinya you should know when you should, correct other people. Aku mau kasih sedikit cerita ke teman-teman. Ini agak panjang tapi I think you will get this it's a good example. Yang pertama, tahun lalu aku pernah ada exposure. Kalau teman-teman tahu exposure, artinya aku pergi tinggal di satu rumah umat. Ketika sampai di rumah umat itu, aku sadar bahwa suami istri dia punya anak 3. Anak yang ketiga cewek, anak yang kedua cewek, anak yang pertama dia bilang cowok. Dia bilang cowok. Tapi ketika aku lihat fotonya, semuanya cewek. Jadi anak yang pertama itu ternyata transgender. Oke, anak yang pertama transgender. Jadi dia nggak ada di sana, terus malamnya dia pulang, kita ngobrol-ngobrol. Tapi aku nggak melakukan teguran yang, kamu transgender ya? Itu nggak boleh loh. Harusnya kayak gini loh. Kamu harus menerima your biological sex, gender harus kamu terima sebagai cowok. Aku nggak melakukan itu secara langsung. Secara saat itu juga, immediately. No. Kenapa? Karena aku harus tahu kapan aku harus menasihati seseorang. Jadi kita cuma ngobrol biasa. Kita ngobrol soal hidupku di seminari, dia ngobrol soal hidupnya di pekerjaan. Sampai satu hari aku mengamati dia nggak pernah ke gereja. Dan
Aku tanya dia, kenapa kamu nggak ke gereja? Mau nggak ikut ke gereja sama aku? Dia bilang, enggak. Kenapa? Karena aku nggak mungkin diterima, dia bilang. The church doesn't accept me, dia bilang. Terus aku bilang sama dia, siapa yang bilang bahwa gereja nggak menerima kamu? I can say for sure, dengan keyakinan yang sangat tinggi, that the church loves you. That Jesus loves you, the church, the Catholic Church loves you, dan aku pun mengasihi kamu sebagai seorang sahabat. Aku katakan gitu. So this Sunday, kamu akan pergi ke gereja sama aku. Awalnya dia nolak, tapi aku bilang bahwa, no, you will go with me. Even though you are transgender, I don't care. Bahkan kalau ke gereja, ada orang yang menatap kamu, misalkan orang melarang kamu ke gereja, I will be the one who defend you. Aku katakan seperti itu. Aku akan jadi orang yang pertama yang akan membela kamu supaya kamu bisa misa. Tetapi satu hal yang kamu harus ingat bahwa gereja tidak pernah menghakimi kamu. Kemudian kita pergi ke gereja, kita misa, selesai misa, kita ada di depan gereja, kita beli makanan, kita beli snacks. Terus kemudian aku bilang sama dia, nggak ada satupun orang yang melarang kamu pergi gereja. Nggak ada satupun orang yang melarang kamu terima komuni. You should understand that the church loves you. And when I say the church loves you, I really mean it. Terus dia tanya, terus bagaimana dengan perbuatanku? Gimana dengan pacarku? Aku bilang bahwa if you do the sexual intercourse, it's wrong. Tapi kecenderungan terhadap suka dengan sesama jenis, it's not sinful. Dan poin yang aku mau berikan ke teman-teman adalah, ketika aku memberikan nasihat ini, aku tidak melakukannya immediately pada saat malam aku ketemu dia, nggak kenal terus tiba-tiba, you know you are wrong. Your action is wrong. No. Tetapi aku menunggu waktu yang tepat untuk bisa bicara berdua di saat yang tepat supaya aku tidak melukai seseorang. Maka ketika engkau bicara dengan orang yang lebih tua, bicaralah dengan sopan, dengan nada yang sopan, dengan sopan santun, dan carilah saat yang tepat untuk berbicara. Memberikan teguran nggak harus pada saat itu juga, detik itu juga. I think no. Ketika seseorang lagi melakukan kesalahan di depan banyak orang, kok nggak harus melakukan teguran saat itu juga. Tetapi ketika sudah cool down, udah lagi ngobrol berdua, heart to heart, that's the time that you can correct other people. That's why we say that the correction must be prudent. Harus benar-benar bijaksana. And it's very difficult. Aku harus bilang, karena apa? Karena itu butuh kebiasaan dan keterampilan yang baik. Bagaimana mengendalikan emosi, kapan harus ngomong dan kapan tidak, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, bolehkah harus sekali atau berkali-kali? Honestly, I do not have the answer for this, but for sure, at least sekali. Setidaknya orang itu aware. Setidaknya orang itu aware bahwa dia dalam keadaan yang harus berubah. Tetapi kalau teman-teman punya kesempatan, waktu yang baik, cara yang baik untuk menasehati lagi berulang-ulang, I think that's very useful also. Karena kadang-kadang orang harus diingatkan berulang kali sampai akhirnya dia bisa dapat. Dijawab nggak ya? Oke, thank you, Frater. Oke, guys, jadi karena abis ini kita juga butuh Frater bantu untuk pimpin doa tutup. So, we have time for one last question. Di chat sebenarnya sih ada, tapi menurut saya ini cukup mirip dengan pertanyaan tadi. Jadi, Adi, Frater, kadang mau negor aja malu karena diri sendiri masih melakukan dosa yang sama. Rasanya kayaknya munafik. I don't. So, mau di feedback nggak atau? Is there any? Ya, aku feedback ya. Jadi yang pertama, perlu dijawab nggak? Oke, jadi yang kayaknya perlu. Jadi yang pertama, kayak tadi aku bilang, jagalah dirimu. Jadi nggak ada cara lain. Karena engkau punya kewajiban untuk menegur orang lain. Tuhan mengatakan bahwa kalau ada orang berbuat salah, orang ada berjalan di jalan yang salah, engkau harus menegur. Artinya ada prerequisite di sana, ada syarat di sana. Bahwa engkau juga harus memastikan bahwa hidupmu baik. Maka poin menegur harus didahului dengan engkau harus berusaha setengah mati untuk membuat hidupmu juga kudus di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Engkau harus memastikan bahwa hidupmu kudus
terlebih dahulu. Tapi kalau kamu tanya pertanyaan sama aku, boleh nggak menegur ketika kita masih jatuh dalam dosa misalkan? The answer is yes. Engkau nggak perlu nunggu sampai engkau sempurna dahulu, baru engkau bisa menegur. Contoh. Aku bilang, contoh. Tergantung caranya negur makanya. Contoh gini. Aku tahu bahwa aku ini misalkan, let's say aku suka, let's say bilang gini, aku punya diabetes. Ya, aku punya diabetes, misalkan. Aku tapi nggak bisa resist sama yang namanya makanan manis. Lihat cake gitu matanya jelalatan langsung. Jadi aku nggak bisa resist makanan manis. Jadi aku suka curi-curi makan manis. Terus suatu saat kamu punya teman baik, dia juga punya diabetes dan dia juga punya kelemahan yang sama kayak kamu. Dan kamu mau negur dia, mengingatkan dia, jangan makan makanan manis lagi. Kamu tuh diabetes. Nanti kalau kamu masuk rumah sakit gawat. Kasihan istrimu, siapa yang kerja misalkan. Misalkan kamu ingin menasihati, tapi kamu sendiri masih jatuh, masih susah risih sama makanan manis. Maka kalau aku akan tetap mengatakan bahwa aku akan menegur dia, tapi dengan cara yang sedikit elegan, dengan cara seperti ini. Aku kasih tahu ya, aku ini juga sama kayak kamu. Kita sama-sama jatuh di tempat yang sama. Kita suka curi-curi makanan manis, walaupun kita punya diabetes. Aku akan ingatkan bahwa itu salah, itu nggak seharusnya. Tapi aku sendiri juga jatuh. So, let's try to do this together. Kita sama-sama lakukan ini bersama-sama. So, kamu menegur orang lain dengan tidak membanggakan bahwa dirimu jauh lebih baik dari orang lain. But you support other to do something good. But at the same time, you also try, kamu juga berusaha supaya kamu bisa berjalan ke arah yang lebih baik. Maka kalau kamu masih suka minum-minum, misalkan party, YOLO gitu, minum sampai mabuk misalnya. Minum kan nggak salah ya. Minum alkohol itu nggak salah. Tapi kalau sampai mabuk, terus jalan sempoyongan, gitu kan. Kemampuan reasonnya hilang, terus pulang mabuk-mabuk, muntah-muntah, nggak jelas gitu. Masih suka kayak gitu. Dan temanmu ada juga yang kayak gitu, dan kamu mau nasihati mereka. So let's try to be better together. Aku juga jatuh. Makanya kita saling mengingatkan supaya kita jadi lebih baik. So, I think it's about how you convey the message. Bagaimana teman-teman berusaha menegur dengan tepat. Dengan kata-kata yang tepat, secret, private, prudent, and with attitude. I think that's the thing. Answer the question? Do I answer the question? I think so. Terima kasih Frater, bukan Romo, Adi. Masih Frater. Oke. Frater, it's 9:10 and I'll end. Takutnya nanti Frater dimarahin Romo kalau telat balik. Yeah. Jadi daripada Frater ditegur, kita gimana kalau Frater bantu kita dengan closing prayer, and then after that I'll just continue with the announcement. Terus Frater bisa jalan dulu. Oke. Jadi sebelum doa penutup, terima kasih buat teman-teman JP2. It's a privilege for me to be here. Terima kasih banget undangannya, dan doakan aku juga, kita sama-sama mendoakan supaya kita bisa jadi orang Katolik yang nggak cuman going through the motion, tapi benar bisa jadi orang Katolik yang very proud. Karena permasalahan kita adalah kita jadi orang Katolik seringkali we are not proud with our faith. So kita saling doakan. Mari kita tutup dalam doa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk segala berkat, kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami, khususnya karena Engkau sendiri yang telah memanggil kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Kami tahu Bapa bahwa kami tidak layak untuk menjadi seorang anak Allah. Tetapi Engkau sendiri karena kasih karunia-Mu, karena rahmat-Mu, mengangkat kami dari segala kesalahan dan dosa-dosa kami dan menjadikan kami anak-anak-Mu sendiri. Engkau yang memanggil kami untuk menjadi anak-anak. Maka saat ini ya Tuhan, kami ingin membalas cinta-Mu, kami ingin membalas kasih-Mu dengan berusaha untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, Engkau sendiri yang mengutus Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh di awal tahun ini Tuhan, boleh memiliki resolusi yang lebih baik untuk menjadi orang-orang Katolik yang lebih setia, orang-orang Katolik yang lebih bangga akan iman kami. Bantu kami ya Tuhan untuk boleh berjalan di dalam kebenaran, sehingga kami juga boleh membantu orang lain, kami boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain, sehingga kami boleh membawa orang lain untuk lebih mengenal Kristus dan mengenal gereja. Bunda Maria, Bunda yang kami kasih, kami serahkan segala doa-doa kami, niat kami, segala usaha kami, segala niat baik kami di tahun ini, kami serahkan ke dalam doa-doa Bunda, sebab kami percaya bahwa Bunda tidak pernah
berhenti untuk mendoakan kami anak-anakmu. Maka terimalah salam hormat kami ya Bunda. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Thank you so much teman-teman semua.